Saudara, adu gagasan menyampaikan visi misi Capres terus memanas. Saling serang terjadi saat debat ketiga antara Capres digelar pada Minggu malam di Istora Senayan, Jakarta. Dengan mengangkat tema mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Capres nomor urut 2 yang juga merupakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung mendapat kritikan saat debat baru saja dimulai. Bahkan etika berpolitik kembali diungkit hingga saling serang terjadi. Lalu bagaimana jalannya debat Capres yang berlangsung memanas semalam? Kita coba flashback. Di awal debat saat itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan langsung menyindir anggaran Kemenhan yang tak diserap secara optimal dan malah digunakan untuk membeli pesawat bekas. Anies juga saat itu menyinggung kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang awalnya disebut 340 hektar, kemudian diralat menjadi 340.000 hektar di tengah tentara Indonesia yang tak memiliki rumah dinas. Pernyataan Anies pun langsung direspons Prabowo hingga menganggapnya bahwa Anies ini adalah salah data. Tak berhenti di situ, Anies juga mempertanyakan kepada Prabowo sebagai Menhan soal kompromi etika yang kemudian dibalas dengan jawaban Prabowo yang merasa keberatan. Anies menyinggung standar etika pemimpin dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara hingga menyentil terkait fenomena orang dalam di beberapa proyek di Kemenhan. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Saling serang antara Anies dan juga Prabowo terjadi hampir di sepanjang debat Capres. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal tanggapan kerjasama Selatan-Selatan. Menurut Prabowo, Anies hanya bisa berbicara. Prabowo lebih setuju dengan tanggapan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Prabowo menilai bahwa Indonesia dipandang oleh negara lain karena keberhasilan ekonominya. Sementara Anies menganggap tak hanya soal ekonomi, namun Presiden harus merangkul dan menjadi panglima diplomasi. Seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda Selatan-Selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin Selatan-Selatan dan Presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda Selatan-Selatan. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya, tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Melihat panasnya debat antara Anies dan Prabowo, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berusaha mendinginkan suasana. Ganjar pun kemudian berkelakar semoga dengan posisi podiumnya yang berada di tengah bisa menjadi pendingin antar keduanya.
Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Saudara, dalam debat ketiga ini, Anies dan Ganjar kompak mengkritik kebijakan pembelian alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti utang negara yang dianggap tidak produktif karena untuk membeli alutsista bekas. Sementara Capres nomor urut 3 mempertanyakan ide Prabowo membeli pesawat bekas yang dinilai berbahaya dan menjadi resiko tinggi bagi para pilot. Hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung, Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas, Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi, Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Menampik pernyataan Anies dan Ganjar, Capres nomor urut 2 Prabowo pun mengungkapkan bahwa seluruh pesawat dari dulu beli bekas dan masih bisa dipakai. Kepada Ganjar, Prabowo menjawab pertimbangan pembelian alutsista itu bukan soal barang bekas atau baru, tapi tentang teknologi terbaru dan usianya. Sementara kepada Anies, Prabowo menyatakan apa yang disampaikan Anies soal alutsista bekas menyesatkan dan tidak pantas disampaikan oleh seorang profesor. Ya, jadi dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya, jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Memasuki akhir debat Capres, Ganjar Pranowo menjadi panas usai data yang disampaikan dianggap salah oleh Prabowo. Ganjar merasa terpantik hingga berbicara lantang hingga menantang Prabowo untuk adu data soal peringkat kekuatan pertahanan Indonesia yang mengalami penurunan saat dipimpin Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Panasnya debat Capres ketiga membuat dua calon presiden yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak saling bersalaman di akhir acara. Prabowo dan Anies terlihat bergantian menyalami Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Namun setelah itu keduanya tak tampak bersalaman satu sama lain. Anies Baswedan menyebut sudah mencari Prabowo, sementara Prabowo merasa tidak didatangi oleh Anies. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih.
Meski berlangsung panas, para capres berharap debat Pilpres Minggu malam kemarin dapat menjadi penilaian masyarakat. Apakah ketiga kandidat ini benar-benar peduli dengan keinginan rakyat dan bangsa ini? Debat bukan sekedar saling serang, tapi harus dapat memberikan panggung dan sarana bagi pemilih dalam memperoleh informasi. Adu gagasan serta visi misi demi bangsa tetap menjadi yang utama. Berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai seorang santri yang berusia 14 tahun dianiaya oleh 17 rekannya hingga tewas di dalam pondok pesantren.